Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Dewi Indriani dengan NIM 2403113086 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau Angkatan 2024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana Awan Larat 8. Isu lingkungan adalah masalah kompleks yang mengacu pada kerusakan atau gangguan pada sistem alam, seperti perubahan iklim, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi tanah. Di sini, saya ada kasus isu lingkungan di Perumahan Pesona Harapan Indah di Jalan Cengkeh, Kelurahan Tangkarang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, yang menghadapi isu lingkungan serius berupa banjir yang berulang kali terjadi. Banjir ini disebabkan oleh kombinasi curah hujan tinggi dan luapan sungai Sel yang berdekatan dengan lokasi perumahan. Ketinggian air saat banjir dapat mencapai hingga 2 meter di beberapa rumah, memaksa warga mengungsi dan menyebabkan kerusakan pada properti mereka. Adapun penyebab banjir di daerah ini adalah yang pertama, topografinya rendah. Lokasi lebih rendah dari permukaan sungai Sel menyebabkan air mudah meluap. Yang kedua, penyaliran air yang buruk. Sistem penyaliran air kecil, dangkal, dan sering tersumbat oleh sampah serta lumpur. Yang ketiga, alih fungsi lahan. Banyak area resapan diubah menjadi bangunan permanen. Yang keempat, perencanaannya buruk. Pembangunan dilakukan tanpa kajian AMDAL memadai. Yang kelima, pengawasannya lemah. Pemerintah daerah kurang melakukan kontrol terhadap pengembang. Adapun dampak banjir itu sendiri, yang pertama, kerusakan material. Barang rumah tangga, kendaraan, dan rumah bisa saja rusak. Yang kedua, gangguan kesehatan. Munculnya penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan ispa. Yang ketiga, gangguan psikologis, seperti trauma dan stres akibat banjir yang berulang. Adapun kondisi umumnya, terletak di dekat Sungai Sel, salah satu sungai utama di Pekanbaru. Kawasan perumahan dibangun di daerah cekungan rendah, pertumbuhan perumahan cukup padat, minim ruang terbuka hijau, dan daerah resapan. Adapun cara pencegahan banjir ini, yang pertama, audit tata ruang dan dokumen izin pengembang. Yang kedua, revitalisasi sistem drainase dan pembangunan embung retensi. Selanjutnya, normalisasi sungai Sel dan pembangunan tanggul penahan air, dan edukasi lingkungan kepada warga. Yang terakhir, proses mediasi atau litigasi untuk penyelesaian hukum. Bagaimana seharusnya tanggapan dan penanganan dari warga, pemerintah, dan pengembang? Dari warga bisa membentuk komunitas advokasi, juga melakukan protes dan menuntut pertanggungjawaban pengembang PT Mandi Villa. Dari pemerintah, bisa menyediakan bantuan darurat dan mengevakuasi korban banjir, juga menyusun rencana normalisasi sungai Sel. Dari pengembang, mengakui adanya kekurangan dan menjanjikan perbaikan, namun belum ada realisasi konkret. Adapun permasalahan banjir di Perumahan Pesona Harapan Indah bukan semata bencana alam, tetapi merupakan hasil dari perencanaan yang buruk, lemahnya pengawasan, dan minimnya infrastruktur lingkungan. Diperlukan kolaborasi erat antara warga, pemerintah, dan pengembang guna menyelesaikan permasalahan secara struktural dan berkelanjutan. Terima kasih kepada dosen kami, Dr. Irda Saiti, MSI, selaku dosen mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana, yang telah memberi kesempatan untuk bisa melakukan pengamatan tentang isu lingkungan. Semoga kita bisa menjaga alam sekitar kita untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.